live-nya gue aja nih. Lihat ya. Jadi siapa yang belanja online di Shopee, Lazada, Tokopedia di tanggal 99. Lihat nih. Segini banyak orang, gue lagi live di gue lagi live di TikTok, tapi banyak orang yang belanja online-nya di Shopee, Lazada, Tokopedia. Itulah alasannya kenapa iklan video view itu jelek. Karena iklan video view itu dilempar ke orang umum. Or siapapun yang bikin akun TikTok, yang buat hiburan, yang buat main game, yang buat mencari berita, iklan video view dilempar ke orang tersebut. Ada keranjang kuning, tapi belum tentu dia beli. Kenapa? Karena terlalu global. Iklan video view itu adalah diperuntukkan untuk para artis atau orang-orang yang tidak jualan, untuk meningkatkan engagement, untuk meningkatkan like, komen, dan lain-lain, bukan untuk jualan. Jadi paham kenapa sekarang kena iklan video itu rendah? Kenapa boncos? Paham nggak? Kenapa iklan video view udah bakar iklan tapi tidak menghasilkan penjualan? Paham nggak? Karena dilempar sama TikTok ke siapapun yang punya akun TikTok, yang tidak pernah belanja TikTok Shop, yang cuma buat joget-joget, yang cuma buat main game, dilempar ke situ. Paham nggak? Sebelum gue lanjut, paham nggak? Gue mau lanjut nih. Kalau misalnya paham, kita lanjut nih. Gitu ya. Nah, sedangkan iklan purchase itu lebih mahal. Iklan video view 15.000, iklan purchase itu 30.000. 2 kali lipat, Kak. Tapi TikTok punya data algoritma. Siapa saja yang pernah belanja di TikTok Shop, dia pernah belanja power bank, mic wireless, tisu, gamis, apapun pernah belanja. Nah, iklan yang purchase ini akan dilempar ke orang-orang yang sering belanja TikTok Shop. Makanya lebih segmented, lebih tertarget. Makanya gue pernah iklan, mana nih? Nih, gue pernah nge-review ini center harganya 50 ribuan gak? Gue iklan video view 30.000, dapat 6.000 view. 6.000 orang yang nonton konten gue, gak ada satupun yang check out. Gue ganti jadi iklan purchase, dapat 2.300 view. Dari 2.300 view, 10 orang beli. Saat gue iklan, organik pun ikut naik. Iklannya 10 pieces, organik 15. Satu hari, gue dapat 25 pieces. Komisi gue 190.000. Iklannya 30.000. Jadi 190 dikurang 30.000, gue masih dapat profit 160.000. Saat paham ilmunya. Makanya wajar teman-teman kalau misalnya beriklan pakai video-video boncos, karena nggak paham ilmunya. Itu baru part 1 yang ada di storybook gue. Itu baru part 1 yang ada di storybook gue. Tips iklan part 1, gue cari nih produk ini ya. Lengkap Kak. Dan materi kan gue bikin sampai 7 part. Masuk logika nggak penjelasan gue? Masuk logika nggak? Udah cukup daging belum materi yang gue sampaikan? Itu ada di part 1. Itu adalah penjelasan iklan hanya part 1. Dan tips iklan di storybook gue bikin sampai 7 part. Tips iklan gue bikin sampai 7 part. Part kedua bagaimana kita milih untuk target market. Makanya lengkap Kak. Untuk belajar teknis lebih lengkap, itu gue disediakan wadahnya namanya di storybook. Ini grup Telegram udah 4.500 orang Kak. 4.500. Buat teman-teman yang pengen belajar sama aku lebih detail, lebih lengkap, teman-teman silakan join storybook aku. Caranya adalah teman-teman klik link yang ada di profil aku, lalu di bagian website klik tulisan paling atas, lalu teman-teman tinggal klik bayar. Harganya hari ini cuma 75.000, diskon 50%. Di luar live streaming kakak besok check out, besok pagi, besok sore, besok siang, itu harganya 150.000. Malam ini gua kasih voucher cuma 75.000 di harganya. Selamanya tidak ada bayar bulanan. Materinya lengkap, bahkan lengkap dengan contohnya. Gue kasih video-videonya karena gue praktek. 75.000 dibagi 30 hari, artinya per hari cuma 3.500. Cuma 2.500. Berarti ilmu gue setara dengan harga 2.500 per hari. Kakak beli ketoprak berapa? Di bubur berapa? Ke Alfamart bayar parkir 2.000. Beli teh pucuk 3.500. Bayar parkir harga berapa? 4.000, 5.000. Storybook gue, ilmu gue segitu lengkap, tidak ada bayar bulanan, tiap hari gue sharing. Cuman seharga dengan 2.500 per hari. 75.000 doang nggak ada bayar bulanan. Silakan ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik, klik profil aku Kak. Caranya adalah klik profil aku, klik link yang ada di sini, gitu ya. Lalu klik tulisan paling atas di website, lalu klik buy. Harga 75.000. Kalau kakak mau check out besok pagi, besok sore nggak apa-apa. Harganya normal 150. Kita lanjut ya. Semoga penjelasan gue cukup lengkap untuk masalah iklan. Itu baru part 1, ada 7 part. Gue nggak bisa jelasin semua karena kalau gue jelasin semua itu 40 menit nggak akan cukup Kak waktunya. Jadi ya, aku iklan viewers seminggu berharap ada yang nonton, ada yang check out sama saya nggak? Ya jangan iklan video view Kak, kan aku bilang jangan iklan video view. Iklan video itu paling jelek Kak. Kalau iklan jam berapa? Nggak ada Kak. Iklan itu nggak ada jam. Karena iklan berjalan 24 jam. Kakak aktifkan iklan jam 10 malam, akan habis jam 10 malam besok.
Kakak aktifkan jam 7 pagi akan habis jam 7 pagi besok. Jadi berjalan 24 jam. Jam berapapun kakak aktifkan nggak masalah. Voucher 50% nggak perlu diketik Kak. Nggak perlu diketik voucher. Sekarang gue udah nggak pakai voucher. Jadi langsung gue kasih diskon 50%. Nggak ada voucher lagi Kak. Jadi dari harga normal 150.000, sekarang gue kasih diskon 50%, cuman bayar 75. Udah nggak ada masukin voucher karena banyak teman-teman bingung. Bang gimana bang cara masukin voucher? Oke. Karena bingung ya udah gue nggak masukin voucher, tapi harga udah gue potong. Tapi di luar live gue pas off harganya langsung naik lagi jadi 150. Gitu Kak Putra. Jadi selesai live gitu kan, kalau nggak percaya tes Kak. Tunggu aja selesai gue live, atau misalnya Kakak mau pengen besok lihat harganya berapa. Gitu ya. Ini untuk malam ini aja gue kasih live. Gitu ya. Udah 1 bulan konsisten upload video, mau jam 2 bulan. Siap sekarang Rizky. Masya Allah, semoga lo mudahkan rezekinya Kak. Kita lanjut. Bang Viti lagi naik, seller nurunin komisi, logo sales gimana? Jangan kerjasama lagi Kak. Kalau kita bikin konten terus seller nurunin komisi, gue berhenti kerjasama dengan seller itu. Mendingan cari seller lain gak? Nggak bagus, kita udah bantuin jualan, udah bantuin jualan banyak produk banyak, tiba-tiba komisi turunin. Gitu ya. Bang, VT FVP ada batasan apa nih? Batasannya, soalnya saya punya FVP baru 1 dari 2020, kayaknya per 1 itu udah. FVP itu kan ada masanya Kak. FVP itu bisa cuma 3 hari 4 hari. FVP yang dalam waktu jangka panjang itu jarang Kak biasanya. Kecuali naiknya tidak terlalu masif. Gitu ya. Harganya 150.000 di luar live streaming. Tapi karena banyak banget teman-teman salah masukin voucher, nggak ngerti cara masukin voucher, dan gua setiap live tuh kebanyakan cuma hanya jelasin gimana cara pakai vouchernya. Jadi pas gua live nggak pakai voucher, tapi harga gua udah diskon. Dari 150 cuma bayar 75.000. Jadi 75, nggak perlu masukin voucher lagi, udah 75. Kalau nggak percaya, kakak tes besok pagi, tes besok siang, harganya berapa? Gitu ya, jadi udah gak pakai voucher lagi, itu harganya udah gue diskon, jadi dari 150 jadi cuma 75. Gitu ya. Kalau gak penasaran cek besok Kak. Gitu ya, cek teman-teman yang udah join harga berapa Kak masuknya. Bang, di grup ada gak cari buat produk winning? Tidak ada sama sekali Kak Ilham. Gue jujur, kenapa? Karena yang gue ajarkan bagaimana cara bikin konten. Gini Kak, untuk masalah produk winning, produk winning setiap kreator itu beda-beda. Nah, sekarang gini ya, Kak, kalau kakak cari produk winning, ini adalah powerbank gue. Gue menghasilkan 80 juta lebih itu selama 7 hari dari satu produk ini. Dan alat cukur gue, mana alat cukur Encen? Nah, gue punya alat cukur itu 300 juta. Mana sih alat cukur gue? Bentar ya, gue cari alat cukur gue. Gue pakai 5 alat cukur gue, alat cukur Encen. Nah, kalau kakak cuma sekedar produk winning, oke, kakak silakan beli produk alat cukur Encen. Gue terjual 300 juta. Apakah pas Kak Ilham beli, pas Kak Ilham review, gampang mendatangkan penjualan dan gak bisa menghasilkan penjualan sama seperti gue? Jawaban tidak kan. Kenapa? Karena cara gue bikin konten sama Kak Ilham bikin konten berbeda. Gue top kreator, gue ngerti public speaking, gue ngerti hook, gue ngerti problem solve, terjadi penjualan. Tapi Kak Ilham sebagai affiliate pemula itu belum tentu. Karena bukan dari produknya, tapi bagaimana cara kita bikin konten. Oke, Kak Ilham butuh produk winning. Gua kasih 10 produk, 10-10-nya terlaris, 10-10-nya udah terjual 10.000 lebih di tiap kategori. Lalu kakak beli satu produk 100.000. 100.000 itu 10 produk 1 juta. Kakak beli lalu kakak review. Apakah gampang menghasilkan penjualan? Jawabannya tidak akan sama sekali. Karena balik lagi bagaimana cara kita bikin konten. Jadi di storybook gua ngajarin bikin konten. Gua ngajarin public speaking, gua ngajarin bagaimana hook agar menarik 3 detik pertama, bagaimana problem solve agar produk kita memberikan solusi dari masalah orang lain, bagaimana call to action, bukan bagaimana produk winning. Nah, sekarang gua ada 2 contoh Kak. Gua 2 contoh. Satu adalah teman gua, namanya Tanya Rifandi. Tanya Rifandi, dia nge-review gembok alarm baru terjual 500 pieces, bukan produk trending. Pas 8.000 barangnya sold out, habis. Dan dari akun Rifandi sendiri, hanya dari satu akun, itu 7.500 dalam 3 hari. Jadi konten kreator bagaimana produk itu viral dari tangan kita, bukan ikut-ikutan produk trending. Jadi dari 500, 7.500 satu akun dari satu orang, Tanya Rifandi. Itu adalah teman gue. Sekarang gue contoh sendiri. Ini Kak, ini adalah powerbank Mixio MP07. Ini adalah produk terbaru Mixio. Gue content creator Mixio. Jadi setiap ada produk baru yang dikirim adalah seller kreator utamanya dulu. Nah, gue dikasih produk ini baru review baru sekitar 300 pieces Kak. Baru 300 pieces.
Dan dari akun gue laku sekitar 2.700 pieces. Dari akun gue 2.700 pieces. 60% penjualan dari akun gue doang. Bukan produk viral, bukan produk trending. Tapi bagaimana gue bikin konten, akhirnya produk ini jadi viral. 5 juta view dari produk yang bukan trending. 5 juta view kak produk ini gue review. Paham gak Kak Ilham? Jadi gue tidak mengajarkan produk viral, gue gak mengajarkan produk ini, tapi bagaimana ngajarin bikin konten. Karena kalau misalnya kakak cuma hanya produk yang terjual 10.000, udah kakak review. Tapi tidak menghasilkan. Dan ingat, penjualannya udah terjual 10.000 itu ibarat pedang bermata dua. Kenapa? Karena kalau udah terjual banyak 10.000 lebih, orang udah beli banyak banget. Saat kakak muncul kontennya, orang udah beli dan gak akan beli lagi. Paham gak? Jadi misalnya ini produk ini powerbank, ini udah terjual 10.000, artinya udah 10.000 orang bahkan 20.000 orang beli produk ini. Jadi saat kakak bikin konten lagi dengan produk ini, itu orang nggak beli lagi. Kenapa? Karena gue udah beli. Ngapain gue beli lagi, orang gue udah selesai. Bahkan video kalian kalau muncul di skip. Makanya gue bilang produk training, produk viral itu ibarat pedang bermata dua. Kecuali kakak kelas top creator udah ngerti bagaimana cara bikin konten. Paham gak Kak Ilham? Nah itu, kalau gue kayak gitu kak, gue jujur, bisa-bisa enggak. Gue ngomong tidak bermanis mulut, tapi ini kenyataannya. Ya gue ajarkan seperti ini, gitu ya. Nah itu lengkap. Makanya buat teman-teman untuk pengen belajar sama aku, silakan teman-teman klik profil aku kak. Cara join Storybook gimana bang? Caranya adalah klik link yang ada di profil aku, klik link yang ada di profil aku, klik tulisan paling atas di sini, lalu klik buy. Harganya dari harga normal 150.000, malam ini gue kasih jadi cuma 75.000. Diskonnya 50%, jadi cuma bayar 75. Selamanya kak, tidak ada bayar bulanan. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gue sharing selamanya. Tidak ada bayar bulanan lagi. Bayangin, 75.000 dibagi 30 hari, jadi cuma cicilan per hari cuma 2.500. Ilmu gue setara harga 2.500 per hari kak. Gue sharing selamanya, tidak ada bayar bulanan. Ini ya, kita lanjut lagi nih. Kak Aprianti, mending beli dibutuhkan, betul kak? Asli kalau pemula jangan ikut-ikutan beli produk training, mending produk yang dibutuhkan. Karena masa kita bahas adalah bagaimana problem solve, bagaimana produk kita memberikan solusi dari masalah orang lain. Makanya gue terfokus untuk storybook gue adalah problem solve, gitu ya. Bang aku klik iris kok nominal 8 juta. Kak Putra, kakak kalau klik berkali-kali itu harganya jadi mahal. Jadi gini kak. Jadi pas kakak mau payment di sini ada quantity QTY. Kakak quantity QTY edit kak. Kak Putra diedit. Edit jadi cuma satu aja. Kalau kakak klik 5 kali, 7 kali, 10 kali, harganya jadi mahal, jadi 8 juta. Gitu ya. Jadi kakak diedit pas kakak mau payment di sini ada quantity. QTY singkatan quantity. Kakak cukup bayar 1 kali aja. Kalau kakak klik 10 kali, jadi harga storybook dikali 10 produk. Jadi mahal bisa 8 juta. Hapus kak semua produknya. Ini ya. Itu kakak berarti pas mau pengen nggak jadi klik mulu akan jadi mahal. Saya sudah gabung, bismillah semoga nyusul, semoga paling sebanyak buat bayar utang. Sama-sama kak Bangko, semoga Allah mudahkan rezekinya. Yang sudah payment cek emailnya ya, storybook gue dikirim ke email. Yang tidak dapat email kakak DM aku. Cara iklan purchase, aduh gimana kak jelasinnya kak? Materinya terlalu basic. Cara iklan purchase ya udah klik promosi, pilih metode purchase. Kak, makanya gini kak, kakak sebagai afiliator pemula, kita belajar teknis. Udah gue sediakan wadahnya di storybook. Live ini gue cuma hanya cerita, cuma sharing. Gimana cara untuk kasih tau teknisnya gimana? Sulit kak. Caranya adalah klik titik 3, lalu pilih fitur promosi, lalu pilih yang metode purchase. Udah seperti itu aja. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Bang tips iklan part 2-4 jelasin dong, tulisannya singkat banget. Kakak udah join storybook gue belum? Baca kak, dibaca. Part kedua adalah bagaimana cara target market. Part ketiga adalah bagaimana kita ngetes dengan budget rendah. Part keempat adalah scale up. Nah itu untuk penjelasan singkatnya. Gitu ya, coba dibaca materi gue yang ada di storybook. Itu penjelasan makanya gini. Untuk materi iklan itu beda tersendiri kak. Karena kalau misalnya Kak Juber ketemu gue, kita ngobrol langsung 40 menit gue sharing tentang iklan, itu gak akan kelar. Terlalu kompleks kak. Gimana gue jelasin di live ini cuma hanya 1 menit, 2 menit, gak akan bisa kak. Maka di storybook gue bikin 7 part. Di storybook gue bikin 7 part lengkap dengan contohnya.
Bahkan before afternya, gimana setelah hasil iklan, terus gimana hasil analisnya, gue kasih lihat lengkap. Gimana kalau gue di live stream cuma jelasin, cuma cerita doang, nggak ada contoh, nggak ada video, nah kan bingung. Fokus VT atau live? Gue adalah VT. Kak Mama, gue ada VT. VT itu enak kak, passive income. VT itu passive income kak. Nih, ini adalah akun jualan gue Kak Mama. Ini adalah akun jualan gue, Adli Hibatul. Udah 2 tahun jadi affiliate. Jadi gue pisahkan antara akun jualan sama akun edukasi. Sekarang kita masuk ke ini dashboard, kita masuk pusat afiliasi. Hari ini komisi gue 3,6 juta. Jadi gaji satu hari 3,6 juta. Nyari uang di mana kak? 3,6 satu hari. Nah kita lihat di sini data performa. Kita lihat data penjualan paling tinggi. Kita lihat data penjualan paling tinggi. Nah kita scroll paling bawah. Ntar ya. Nih. Ini adalah penjualan gue paling tinggi. Powerbank. Udah laku berat 73 pieces. 11 juta. Gaji gue 1,2. Dari video kapan kak? Tanggal 9 Agustus. 9 Agustus. Video tanggal 9 Agustus masih menghasilkan sampai di bulan Oktober. 3 bulan masih menghasilkan. Konten yang gue buat bulan-bulan lalu sampai sekarang masih menghasilkan. Gimana kalau gue bikin satu konten, satu hari 5 konten? Gimana kalau satu bulan 150 konten? Dan konten itu masih berjalan di bulan-bulan berikutnya sebagai passive income. Kalau live, kita live dapat duit, nggak live nggak dapat duit. Kita sakit, kita nggak dapat duit. Kita liburan nggak dapat duit. Karena saat kita live dapat duit, saat enggak ya udah selesai. Kecuali kakak punya tim yang live-nya 24 jam, yang live-nya 18 jam. Ada karon pagi, karon siang, karon malam. Nah, ada orang yang bantuin kakak untuk live ganti-gantian. Makanya Coachun, Mami Louis, Dr. Richard ada nggak yang live sendirian? Semua punya tim nggak? Gitu ya. Hadir guruku, sama-sama kak. Spill penghasilan hari ini. Tadi gue udah spill kak. Tadi gue udah spill. Hari ini 3,6 untuk komisi gue. Bang, iklan harus tiap hari untuk produk yang rame. Soalnya belum baca storybook. Dibaca kak, lengkap. Gini Kak Dernes. Kakak udah pernah iklan berapa lama? Berapa banyak? Gue kasih analogi ya. Jadi iklan yang jelek adalah iklan video view, yang bagus adalah purchase. Anggaplah kakak iklan video view. Iklan video view 15.000 paling rendah. 15, 4 hari kakak habis 60.000. Uang hilang gitu aja, tidak mendatangkan apapun. Kakak cuma bisa baca analisis. Sedangkan kakak iklan purchase paling murah 30.000. 2 hari 30 habis 60.000. Sama, nggak mendatangkan apa-apa, cuma hanya bisa baca analisis. Storybook gua, kalau teman join berapa? Cuman bayar 75.000 selamanya. Bahkan tips iklan gua bikin sampai 7 part lengkap dengan contohnya. Itu lengkap kak. Jadi makanya gue bilang kesalahan afiliator pemula adalah tidak mengetahui letak kesalahannya. Jadi udah bakar itu tapi nggak tahu kesalahan di mana. Akhirnya bakar duit sia-sia. Itu. Gitu ya. Jadi kalau kakak butuh jawabannya adalah yang produk yang boleh kita iklankan adalah produk yang menghasilkan penjualan. Kalau kakak udah 2 bulan 3 bulan, itu lihat dari 60 konten yang kakak bikin, mana konten menghasilkan. Konten tersebutlah yang boleh kita iklankan. Bukan konten baru upload langsung iklan. Boncosnya gede banget. Jadi konten yang boleh kita iklankan adalah konten yang jelas menghasilkan penjualan. Makanya golden time, momen yang paling bagus saat iklan adalah saat video kita FVP. Justru pas FVP tembak iklan segede-gedenya, itu momen yang paling bagus kak. Gitu ya. Lengkap kak. Kalau nggak ngerti ilmunya kakak kayak apa ya, bakar duit sia-sia kalau gue bilang. Kak Fafa. Bang, di storybook di-update sound viral. Ngapain sound viral kak? Ngapain? Konten gua tanpa musik viral sama sekali. Sekali lagi, musik tidak bisa mendatangkan FYP ataupun viral. Karena ujung-ujungnya balik lagi ke konten kita iklankan. Konten kakak tidak menarik, mau pakai musik viral apapun, dia akan menghasilkan. Konten gua tanpa musik sama sekali sekarang menghasilkan. Kenapa gue nggak pakai musik sekarang? Gue jelasin alasannya. Kak Fafa, gua 1 tahun 2023 pakai satu musik seluruhnya, pakai musik Kenyan. Tiba-tiba TikTok ditutup, pas TikTok dibuka lagi, 3 konten gue dibisukan. Jadi gini, musik itu TikTok memberikan royalti, memberikan uang kepada pemilik musik. Dari kerjasama itu bisa berhenti sewaktu-waktu. Kalau kerjasama berhenti, musik kita bisa dibisukan. Nah, jadi 3 konten gue lagi FVP dibisukan dan tidak menghasilkan. Sekarang gue tanya Kak Fafa, kalau ada orang minjem uang 3 juta nggak dibalikin, nyesek nggak? Ada orang minjem uang 5 juta nggak dibalikin, nyesek nggak? Dan kehilangan gue dari satu konten yang viral yang dibisukan, itu kehilangan gue puluhan juta kak nominalnya. Kenapa? Gue punya pengalaman juga, temen gue Ken Kona.
Dia bikin konten hanya pakai satu musik doang. Dulu gak apa-apa, karena musiknya musik komersil, masih diperbolehkan. Tiba-tiba kerjasamanya berhenti. 40% konten dia, bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 10, 40% konten dia dibisukan serempak. Berapa banyak kehilangan uangnya, Kak? Berapa banyak? Gue udah pengalaman. Karena kenapa gue sekarang udah gak pakai musik viral? Karena konten-konten gue ngerasain bagi konten gue uang hilangnya bagaimana. Lalu, Bang, apakah musik bisa pakai musik viral? Apakah pakai musik itu bisa berpotensi viral? Kita lihat. 12,3 juta. Kendala cowok, baru 3 hari 4 hari gak cukuran, kumisnya udah tebal kayak gini. Gak pakai musik viral sama sekali. 8 juta view. Kendala cowok, 2-3 hari kumisnya udah nunggu seperti ini. Dibanding 400%. Gak pakai musik viral. Kita lihat lagi, 4,7 juta. Makanya gue bilang, jangan ngeyel, beli konten. Gak pakai musik viral. Sini, yang bilang pakai musik viral bisa jadi FVP. Sini ngomong sama gue. Itu yang gue bilang. Gitu ya. Yang gue ajarkan adalah bagaimana bikin konten, bagaimana public speaking, agar pesan kita sampai dengan penonton, agar penonton paham apa yang pengen kita sampaikan. Yang gue ajarkan adalah yang kedua, bagaimana hook, agar konten kita menarik 3 detik pertama. Kakak mau YouTube, Facebook, Instagram, kakak mau di Shopee video, mau di TikTok. Kalau 3 detik pertama video kita tidak menarik, orang akan skip. Kalau skip, nggak ada yang nonton. Kalau nggak ada yang nonton, nggak ada yang beli. Selesai. Jantung sebuah konten ada di hooknya, bukan bagaimana musik viral. Yang ketiga, gue ngajarkan adalah problem solve. Bagaimana konten kita memberikan solusi terhadap masalah orang lain, bukan cuma berjelasin fitur. Keempat, yang gue ajarkan adalah kalau orang udah tertarik, akhirnya cek keranjang kuning. Bagaimana kalau udah masuk kebutuhan, cek 4 materi penting yang ada di storybook gue, yang fundamental gue ajarkan. Bukan menggunakan sound viral. Silakan, kalau kakak bisa pakai musik viral, terus bisa gampang FVP, lanjutin kak. Enak hidup itu kak, cuma pakai musik viral, gampang FVP. Ayo. Makanya buat teman-teman pengen dapat bimbingan dari aku, buat semuanya lebih lengkap, buat storybook aku, silakan join